Masih bersama saya di acara Cahaya Negeriku. Sebagai salah satu warisan arsitektur bergaya Art Deco, Gedung Metropol memiliki sejarah yang panjang. Berikut liputannya. You're gonna love it. It's just peace and relaxation and relentless pounding for like 6 days. Don't forget about the beer. Anda penggemar film ini? It looks like you guys were having Ya, film-film ini terlihat menarik ditonton dalam layar lebar, seperti bioskop ini. Bioskop Megaria, atau yang kini bernama Metropol XX1, berlokasi di sudut persimpangan 3 jalan, yaitu Jalan Diponegoro, Jalan Cikini Raya, dan Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Bangunan ini terbilang menjadi salah satu bangunan saksi sejarah dunia perfilman Indonesia. Dibangun pada tahun 1949 dan diresmikan oleh Muhammad Hatta. Bangunan ini mulai beroperasi sebagai bangunan bioskop sejak tahun 1951. Bangunan ini dirancang oleh Johannes Martinus Groenewegen, seorang arsitek Belanda yang tinggal di Jakarta. Dan juga sentuhan arsitek warga keturunan Tionghoa, Lau Guangxing, dengan gaya arsitektur Art Deco. Art Deco sendiri diambil dari kata art dekoratif. Art dekoratif merupakan perkembangan arsitektur dunia art nouveau pada saat itu. Sejak tahun 1993, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993, bangunan Metropol XX1 ini telah menjadi bioskop cagar budaya kelas A di Jakarta, yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh dibongkar. Pada masa jayanya, sekitar tahun 1960 dan 1970-an, bioskop ini dapat menampung setidaknya 1.700 penonton. Pada saat itu, bioskop ini menjadi salah satu tempat yang terbaik dan bergengsi di Jakarta. Kini, bioskop Metropol memiliki 6 studio dan terus mengalami perubahan dalam peremajaan gedungnya. Barang-barang peninggalan kuno mengizinkan kita untuk melihat kembali kekayaan budaya Indonesia. Salah satunya di Gedung Arsip Negara. Berikut liputannya. Kota Jakarta identik dengan gedung-gedung megahnya. Hampir setiap waktu selalu ada saja gedung-gedung baru yang dibangun. Meski begitu, keberadaan gedung-gedung bersejarah juga tak bisa dilupakan eksistensinya. Seperti bangunan yang satu ini misalnya. Ya, inilah Gedung Arsip Nasional yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Bangunan yang berbentuk simetris dengan bangunan tambahan di sayap kirinya ini memiliki cerita sejarah yang tak bisa dilupakan begitu saja. Gedung yang awalnya merupakan kediaman Gubernur Jenderal VOC ini dibangun sejak tahun 1760 oleh René de Klerk, seorang arsitek sekaligus anggota Dewan Hindia Belanda pada masa itu. Tepat pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan pemugaran besar pada gedung ini. Dan sejak tahun 1992, gedung ini resmi digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip nasional. Gedung yang berlantai 2 ini memiliki keunikan tersendiri pada setiap sudut bangunannya. Memasuki bagian dalam gedung arsip, banyak tersimpan barang-barang antik. Tak hanya itu, setiap pintu yang ada di gedung arsip ini juga dihiasi ukiran kayu dengan motif yang berbeda. Tak kalah dengan indahnya ukiran pada pintu, dinding di gedung ini juga ditempeli dengan beragam plat logam penghargaan yang telah diterima. Beranjak dari dalam ruangan, memasuki halaman belakang dari gedung ini terlihat ruangan lantai bawah yang cukup luas dan bisa disewakan untuk resepsi pernikahan. Bahkan beberapa pesohor negeri pernah mengadakan resepsi di gedung ini. Tak hanya ruangan yang luas, bagian belakang halaman ini juga dilengkapi dengan sepasang meriam tua besar dan lonceng dengan ornamen dedaunan yang menghadap ke barat, seakan menambah ciri khas tempo dulu dari bangunan gedung arsip ini.
berbagai kalangan, khususnya anak muda, Gedung Arsip Nasional cukup dikenal. Hal ini dikarenakan seringnya digunakan untuk penyelenggaraan konser musik bagi penyanyi ataupun grup kenamaan tanah air. Meski begitu, diharapkan tak hanya gedung arsip saja yang benar-benar dipelihara dan dikenal oleh berbagai kalangan. Gedung-gedung bersejarah lainnya pun wajib untuk dipelihara dan dikenal agar tak lekang dimakan zaman. Tim Liputan Yinhua TV, Jakarta. Jakarta, kota seribu cerita dan sejarah. Salah satunya Museum Seni dan Keramik yang terletak di Kota Tua. Museum ini menyimpan berbagai karya seni rupa keramik baik dari Nusantara maupun mancanegara. Pada awalnya, museum ini digunakan sebagai kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia di tahun 1870 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, gedung ini dipakai sebagai asrama militer untuk Tentara Nasional Indonesia. Dengan seiring waktu, museum ini seringkali berganti-ganti fungsi, hingga pada akhirnya museum ini diresmikan sebagai Museum Keramik pada tahun 1977, dan di tahun selanjutnya, tepat di tahun 1990, museum ini digabung dengan Balai Seni Rupa, hingga akhirnya merubah nama menjadi Museum Seni dan Keramik. Museum yang memiliki bangunan cukup luas ini memiliki gaya arsitektur Eropa Empire yang dirancang oleh Kaisar Napoleon yang memadukan gaya arsitektur Romawi dan Yunani kuno. Museum Seni Rupa dan Keramik memiliki berbagai koleksi, baik lukisan maupun patung. Terdapat lukisan karya Raden Syarif yang menjadi lukisan tertua di museum ini. Selain lukisan, pastinya koleksi keramik bisa Anda nikmati di museum ini. Beberapa keramik yang berada di museum ini berasal dari Medan, Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, dan banyak lainnya. Selain keramik lokal, ada juga keramik yang didatangkan langsung dari luar negeri, seperti China, Eropa, Jepang, dan Thailand. Namun yang paling banyak ditemukan di museum ini adalah keramik Cina pada dinasti Ming dan Qing. Semua keramik luar negeri ini meliputi bentuk, gaya, ciri, dan karakteristik masing-masing. Tentu semuanya memiliki daya tarik tersendiri pada museum ini. Setelah yang satu ini, akan ada liputan tentang kuliner yang melegenda. Jangan kemana-mana ya.